Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohimah dari kelas 3A NIM akhir 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang oscillator. Yang pertama, pengertian oscillator. Jaringan komputer ini dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan, sehingga setiap user di seluruh penjuru di dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Saat ini sudah ada standarisasi khusus untuk mengatur penggunaan jaringan komputer, yaitu oscillator. Pada tahun 1970 terdapat sebuah organisasi yang berlokasi di Eropa bernama OSI atau Intellectual Organization for Standardization. Mereka mengembangkan sebuah model arsitektur jaringan bernama OSI Reference Model for Open Networking, model jaringan terbuka OSI yang terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama, lapisan yang ketujuh, pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layar paling atas dari model OSI. Contohnya beberapa, yaitu HTTP, terus FTP, SMTP, dan lain-lainnya. Lapisan yang keenam berfungsi untuk mengidentifikasi sinteks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layar ini perlu memberi enkripsi serta deskripsi data untuk yang nantinya akan dipakai dalam layar application. Pada layar presentation, data akan terinskripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layar ini adalah MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Lapisan yang kelima memiliki fungsi untuk mengendali dialog maupun melakukan pengelola terhadap koneksi sebuah komputer. Bahkan, layar ini bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contohnya, protokol yang berada di layar ini adalah NVS, RTP, SMB, dan lainnya. Lapisan yang keempat, mengapa disebut transfer layer? Sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada berapa fungsinya? Yang pertama, mencerahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Yang kedua, melakukan transmisi data mulai dari sensor sampai ke network layar. Yang ketiga, setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layar ini sehingga mudah untuk menyusun ulang. Yang keempat, melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Lapisan yang ketiga, pada OSI ini yang bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi
dalam suatu jaringan. Fungsi ini adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Lapisan yang kedua berfungsi utama dari data link layer adalah untuk meriksa bila terjadinya kesalahan dalam menyalurkan transmisi terdapat bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layar pertama. Pada layar ini juga terjadi koneksi kesalahan, pengalamatan hardware pada MAC address dan flow counter. Lapisan yang pertama, layer spesial pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terdapat bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerima sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya itu pun harus didukung media fisik, misal kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layar ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layar kedua. Cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirim data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, terjadi konferensi email menjadi sebuah format jaringan pada presentation layer. Yang ketiga, pada sensor layer akan dibentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data sesuai yang dilaksanakan. Yang keempat, pengiriman melakukan pengirim melakukan pemecahan data di transfer layar dan dikumpulkan kembali pada transfer layar penerima. Yang kelima, network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar. Yang ketujuh, akan dilakukan pembentukan data menjadi untuk frame secara alamat fisik dalam data link layer. Yang keenam, pada spesial layer, si pelapisan utama data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transfer penerima. Yang kedelapan, jalur proses akan berbalik serta berulang dari spesial layer ke application layer sampai mengarah ke jaringan komputer user. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.